عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hajatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah merezekikan kita semua, Tuhan yang telah memberi kita taufik beserta hidayahnya sehingga Ia mengumpulkan kita di tempat yang amat sangat mulia, tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Dan sungguh tidak ada satupun tempat ataupun rumah yang jauh lebih mulia ketimbang rumah Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah jikalau kita mungkin diundang oleh seorang pejabat, diundang oleh seorang bangsawan, diundang oleh seorang tokoh, yang kita akan merasa suatu kebanggaan dalam diri kita karena kita diundang ke rumah pejabat, karena kita diundang ke rumah seorang tokoh, atau kita diundang ke rumah orang yang berpengaruh di tempat tersebut. Mesti ada suatu kebanggaan. Bahkan saking bangganya, tak jarang orang yang tidak mau pulang dulu sebelum dapat foto. Wajib ketika naik ke rumahnya Habib Fulan misalkan, atau naik ke rumah presiden, tidak akan mau turun, akan merasa ada penyesalan jikalau tidak ada fotonya. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kebanggaan. Lantas bagaimana kalau kita naik ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah Rabbul Alamin, rumah tempat zat yang mengatur alam raya, zat yang tiap hari memberikan kita rezeki. Walaupun kita dalam keadaan kufur sekalipun, walaupun kita dalam keadaan lalai sekalipun, walaupun kita dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang-kadang memang manusia adalah tempatnya lupa. Sumiyal insan li'annahu nisyan. Dinamakan mereka itu manusia karena mereka tu kadang-kadang memang suka lupa. Dan kita selaku manusia, apalagi orang seperti saya pribadi, orang yang kerap kali lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu tentang hukum Allah, tahu tentang bahwa ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kadang-kadang nafsu mengalahkan akal. Akan tetapi nafsu mengalahkan akal. Lebih senang menuruti hawa nafsu ketimbang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak pernah menyetopkan rezeki yang Ia berikan kepada kita. Subhanallah, betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang manusia. Dan alhamdulillah, karunia yang indah, yang luar biasa, lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berhitung berapa masyarakat yang ada di kota Tanjung Selor, ibu kota provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi berapa dari mereka yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi walaupun mungkin ada sebahagian mereka yang menyempatkan diri untuk hadir, tetapi berapa banyak dari mereka yang beriktikaf kepada Allah, yang beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ini sebaik-baiknya rumah? Bukankah ini sebaik-baiknya bangunan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia? Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang amat sangat luar biasa, memberikan kita, memperjuangkan kita dengan segala macam darah, air mata, keringat, segala sesuatu yang ada pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua
diperjuangkan, semua dikorbankan untuk siapa? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi ketika beliau berumur 40 tahun. Lantas sebelum 40 tahun ni Nabi ngapain? Apa yang diperbuat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul? Ketahuilah bahawa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau utus menjadi seorang rasul, beliau adalah seorang saudagar kaya raya luar biasa. Orang amanah, orang terpercaya. Beliau ini segala macam pengusaha-pengusaha di kota Mekah tu mau investasi sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang tahu strategi marketing, strategi bisnis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Al-Amin, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Orang yang luar biasa, bukan orang sembarangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling cerdas. Orang yang luar biasa. Maka tak heran kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi rasul, beliau saudagar kaya raya luar biasa. Akan tetapi tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, maka habis semua cerita. Tinggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperjuangkan umatnya dengan segala harta bendanya. Yang kita tahu Nabi Muhammad seorang saudagar, seorang pedagang yang sukses, nikah sama saudagar kaya raya. Sayyidah Khadijah seorang saudagar kaya raya luar biasa di kota Mekah pada waktu itu. Dipadukan antara dua kekayaan, seorang investor yang kaya raya menikah dengan seorang pembisnis yang ulung. Bagaimana kekayaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya ludes untuk siapa? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh amat merasa bersalahlah diri ini apabila mungkin kita lalai daripada mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lupa memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal kita yakin, padahal kita tahu betapa sering kita mendengar ceramah, betapa sering kita hadir dalam suatu majlis-majlis yang dimana dalam majlis itu kita kembali diingatkan betapa besarnya pahala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kembali lagi kita mengingatkan, terutama saya pribadi mengingatkan diri saya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah keindahan yang luar biasa tak berhenti-henti akan hadirnya orang-orang yang hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi seperti ini mengingatkan saya kepada sebuah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man ghada ila al-masjid la yuriduna syai'an illa ayata'alluma aw yu'allimahu kana lahu ajran misli ajri hajin tamman hajjatuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani berkata bahawa barang siapa yang pergi ke masjid tidak menginginkan sesuatu illa ayata'allama, kecuali ia mau belajar khairan tentang suatu hal yang baik, au yu'allimahu, atau mungkin dia mau berbagi tentang sesuatu hal yang baik, kana lahu ajran ka ajrin haj, maka baginya balasan sebagaimana balasan orang yang pergi haji, tamman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Datang ke masjid, ini yang meriwayatkan Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu. Kita datang ke masjid mau belajar, datang ke masjid mau mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, mau mendapatkan kebaikan. Apa yang kita dapatkan daripada duduk kita dalam majlis-majlis seperti ini, yang terutama majlis ini didirikan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita dapatkan? Pahala sebagai karunia sebagaimana orang yang pergi haji, dan bukan haji sembarangan, orang yang sempurna hajinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa waktu yang kita gunakan duduk di sini? Berapa manfaat yang kita dapatkan? Subhanallah,
lagi-lagi karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang amat luar biasa. Kalaupun mungkin kita mau memikirkan tentang betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tak satu pun manusia mampu menghitung, mampu memikirkan betapa besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dari itu sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian sebenar-benarnya syukur ialah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menta'abbudkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapkan amal kita yang kelak akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan masuk kepada yaumil hisab. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin jamaah majlis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru sepekan kiranya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya dulu waktu saya masih kecil, saya itu tempat berpikir. Saya bilang, baca di cerita-cerita buku, baca di buku-buku sejarah, para syuhada kita, para pejuang kita, itu berjuang dengan bambu runcing melawan tentara Belanda. Apa yang dipunya tentara Belanda? Senapang. Apa yang mereka punya? Peralatan perang. Apa yang mereka punya? Senjata mesin. Apa yang mereka punya? Tank, kendaraan lapis baja. Apa yang dipunya orang Indonesia? Bambu runcing. Habis itu apa lagi? Ada beberapa senjata yang hasil curian dari pasukan Belanda itu sendiri. Orang Indonesia ketika habis menyerang satu markas Belanda, kemudian dapat senjatanya itu dipungut. Peluru-pelurunya itu dipungut, diambil, disimpan, dijadikan alat untuk berperang melawan Belanda. Kalau saya pikir, tak masuk akal nih, tak kena nih, ada yang salah sama cerita nih. Masa iya ada manusia, orang biasa mau berperang melawan tank yang dipunyanya bambu runcing? Ini tidak logis, tidak masuk akal. Tapi bagaimana sejarah membuktikan itu semua? Buku-buku sejarah menulis itu semua. Apakah kita mungkin mendustakan sejarah? Tidak. Lantas yang mana nih yang agak kurang ngeplek nih, yang mana? Kok bisa sampai kayak gitu? Ini di luar nalar kalau menurut saya. Beraninya dia melawan tank dengan modal bambu. Jadi bagaimana? Apa yang membuat mereka mau? Ternyata subhanallah, setelah ditelusuri rupanya banyak para syuhada kita, para pahlawan kita nih, mereka nih orang-orang alim. Para pahlawan kita nih orang-orang alim. Mereka orang-orang ahli sejarah. Ada di antara mereka yang para ulama, ada di antara mereka yang para pimpinan pondok. Orang-orang yang luar biasa, yang mana mereka mengetahui tentang sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melatar belakangi perjuangan mereka. Kok sampai bisa berani melawan tank? Ternyata mereka pernah diceritakan tentang kisah perang Badar, yang mana perang Badar ini juga tidak masuk akal. 1000 orang lawan 313 orang. 1000 lawan 313 orang. Yang menang siapa? 313 orang pasukan dari kota Madinah melawan kaum kafir dari kota Mekah. Tidak masuk akal. 300 lawan 300 belum tentu menang. Tapi 300 lawan 1000.
Tetapi apa? Inilah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang betul-betul mau memperjuangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok-kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok-kelompok besar karena izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ternyata apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kejar ialah mereka menagih janji Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan takbir. Mereka maju tanpa ada rasa takut, tanpa takut kehilangan nyawa, karena mereka tahu ketika mereka kehilangan nyawa di medan perang, maka surga telah menanti mereka. Surga Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan yang lagi-lagi di luar akal manusia. Tidak satu pun manusia yang mampu membayangkan, yang mampu menceritakan bagaimana nikmatnya surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang mau tunduk akan perintah Allah, yang mau patuh kepada perintah Allah, yang selalu mengingatkan akalnya untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengingatkan akalnya untuk patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Luar biasa. Ternyata ini yang membuat mereka mau memperjuangkan sebuah negara, mau memperjuangkan sesuatu hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tetapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan itu di dalam Al-Qur'an. Itu yang menjadi semangat para syuhada kita. Dan subhanallah, kita memperingati hari kemerdekaan bukan kita memperingati hari syuhada. Mohon maaf, kadang-kadang kemerdekaan kita diisi dengan hal-hal yang agak kurang bermanfaat. Ada yang mengadakan memperingati hari kemerdekaan dengan mengadakan orkes, mengadakan hal-hal yang kiranya buang-buang duit. Tetapi kenapa kita tidak mengadakan suatu peringatan kemerdekaan yang mengingatkan kita tentang jasa para pahlawan, yang mengingatkan kita tentang perjuangannya mereka, tentang pengorbanan hidup dan mati. Perang ini bukan sembarang barang. Orang pun kalau dia kalah, habis, wabillahi taufik wal hidayah. Selesai umur, tidak ada lagi kelanjutan hidup. Bukan suatu hal yang gampang. Hidup yang mereka mungkin tidak tahu, sebagian dari mereka mungkin masih bertanya-tanya apakah mereka masuk ke dalam surga ataupun neraka. Tapi mereka yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menganukan mereka. Lantas bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala akal. Kita adalah orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ingatan. Maka daripada itu, walaupun kita sudah tidak berperang lagi, mari kita bersama-sama untuk menagih janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang selalu menjaga jalannya daripada tidak melanggar rambu-rambu ketentuan syariat, rambu-rambu tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dia daripada segala kesulitannya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang senantiasa patuh, orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Semua akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan apa? Mau tunduk akan peraturan Allah Subhanahu wa taala, mau menerapkan syariat Islam dalam diri kita. Yang kadang-kadang mohon maaf, banyak di antara kita, bahkan diri saya sendiri, belum bisa menerapkan syariat Islam secara full dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kadang-kadang kita bertanya, bagaimana nikmat Islam? Kita selalu diperdengarkan tentang nikmat Islam dan nikmat iman. Tetapi bisakah kita merasakan nikmat Islam dan nikmat iman itu sebagaimana nikmat makan dan minum?
pernah bertanya seperti itu? Bagaimana bisa merasakan nikmat Islam dan nikmat iman sama seperti kita merasakan nikmat makan dan nikmat minum? Tidak bisa. Terus bagaimana caranya? Bukankah nikmat makan dan nikmat minum, bukankah nikmat Islam dan nikmat iman itu adalah nikmat yang salah satu daripada nikmat-nikmat yang paling agung yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi adakah kita merasakannya? Kenapa kita tidak bisa merasakannya? Salah satu di antaranya adalah kita kurang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua, tidak komplit, tidak lengkap, tidak 100% apa-apa yang diperintahkan Allah kita jalani. Maka kita akan merasa sulit untuk merasakan dua nikmat yang luar biasa ini. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita berusaha melawan hawa nafsu kita untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa patuh dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Pun jikalau kemarinnya lagi kita melanggar perintah Allah, kita lalai daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini insyaallah walaupun mungkin masih bisa 70% ya dulu, ataupun mungkin baru 60%, tetapi setidaknya kita berusaha. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannatu arduhas samawati wal ard, surga yang amat sangat luar biasa, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang mau patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang amat sangat luar biasa. Ketika seorang anak kecil datang kepada seorang ulama bertanya bagaimana itu surga dan neraka. Lantas ulama ini memberikan sebuah gambaran. Apa yang dia ceritakan? Dia bilang ada seorang yang selama hidup 100 tahun di bumi. 100 tahun dia hidup di dunia, tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Walaupun cuma sedetik dalam hidupnya, dia tidak pernah merasakan kesusahan. Akan tetapi ketika ia dibukakan pintu neraka, baru dibukakan, belum dimasukkan. Ketika dibukakan pintu neraka, kemudian dia melihat apa yang ada di dalam neraka itu. Kemudian dia ditanya, wahai anak kecil, pernahkah kau merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan yang luar biasa, melainkan azab yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan, penganalogian bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Baru dibuka nih, belum dikasih masuk, baru diperlihatkan apa yang ada di dalam neraka. Maka orang tadi itu saking ketakutannya, saking ngerinya melihat apa yang ada di dalam neraka, yang padahal selama seumur hidupnya dia hidup dengan kenikmatan yang luar biasa, dia hidup dengan bergelimpangan harta, dengan berkecukupan. Akan tetapi baru dibuka, baru diperlihatkan, maka dia lupa akan kenikmatan itu. Begitu pula sebaliknya, tatkala seorang anak kecil dia mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, selama hidupnya dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sedikit pun, sedetik pun di dalam hidupnya dia merasakan kesulitan. Tidak pernah dalam hidupannya dia merasakan kenikmatan. Maaf, saya salah. Tidak pernah dalam sedikit pun dalam kehidupannya dia merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ini dari awal mulai umurnya 1 hari sampai 100 tahun, semuanya buruk nasibnya. Tidak ada sedikit pun kenikmatan dalam hidupnya 100 tahun itu. Akan tetapi tatkala dia dibukakan pintu surga,
kemudian diperlihatkan apa yang ada di dalam surga, ditanya, wahai seorang pemuda, pernahkah engkau merasakan azab dari Allah? Pernahkah kau merasakan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dia katakan? Demi Allah, saya tidak pernah merasakan sedikit pun azab, tidak pernah merasakan sedikit pun kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Baru dibukakan, belum dikasih masuk. Bagaimana indahnya surga, bagaimana pedihnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang menagih janji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang tunduk kepada peraturan Allah, agar kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Untuk kalimat-kalimat saya yang salah, saya mohon saya ditegur. Wabillahi taufiq wal hidayah wa rahmatan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.